Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada video Jagatalit. Kali ini kita memasuki episode yang ke-78, masih melanjutkan tema yang lalu tentang roh nuraini, yang mana video kali ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya, yaitu mengenai firasat. Para kadang dalam kehidupan ini memang kita pernah mengalami sebuah peristiwa yang disebut firasat yang sering kita rasakan di dalam diri kita. Kadang firasat itu langsung bisa kita rasakan, entah itu dalam kondisi langsung terasa sakit di salah satu tubuh kita, ataukah ada sesuatu yang mungkin di dalam tubuh kita itu merasakan tidak enak atau tidak biasa terjadi, lalu kita semua jadi bertanya-tanya ada apakah atau ada apa yang terjadi pada tubuh ini. Ada juga terkadang firasat itu yang terjadi berulang kali, bahkan terus menerus, dan ini menjadikan kita semakin gelisah, semakin resah terhadap firasat-firasat yang terjadi terus menerus ini. Bahkan firasat yang terjadi ini kadang dengan sebuah gambaran yang sama dengan sesuatu yang bisa kita simpulkan juga sama. Maka banyak sekali pertanyaan yang ada di dalam diri kita saat kita itu mengalami sebuah firasat ini. Apakah yang terjadi dan apakah yang akan terjadi? Ini menjadi dasar-dasar pertanyaan yang sering bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kadang saya ingin mengajak bagaimana firasat ini sungguh menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Kenapa bisa demikian? Kadang banyak contoh, banyak pengalaman yang dialami oleh saudara-saudara kita mengalami sebuah fenomena firasat itu yang terjadi, yang awalnya hanya dirasakan hanya sebuah gambaran seperti mirip-mirip vision, tetapi pada kenyataannya sungguh-sungguh terjadi seperti apa yang pernah dilihat di dalam vision tersebut, seperti apa yang pernah tergambarkan di dalam firasat tersebut, dan sama persis. Hal ini tentu saja membuat kita semua menjadi sangat-sangat gelisah, dan pertanda firasat seperti ini memang diawali dengan perasaan yang resah. Entah seperti apa tubuh ini itu memberitahu kepada kita, kepada kesadaran kita akan adanya peristiwa yang akan terjadi. Kadang peristiwa pemberitahuan inilah yang mengakibatkan hati kita gelisah, hati kita resah, hati kita tidak tenang. Semuanya itu terasakan dan kita tidak tahu apa penyebabnya. Jadi terkadang dengan firasat-firasat yang semacam ini tentu saja kita harus semakin memperhatikan, semakin harus mencoba untuk mengetahui apa yang sesungguhnya yang ingin disampaikan
dari kedalaman diri kita ini kepada kesadaran kita, sehingga kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengerti, dan kalaupun itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita atau kehidupan saudara-saudara kita di sekitar kita, kita bisa menghindarkannya. Jadi terkadang ada firasat yang sungguh-sungguh terjadi nyata. Kadangkala hanya sebuah simbol-simbol, kadangkala malah justru apa yang benar-benar pernah dilihat di suatu tempat atau didengar di suatu tempat benar-benar terjadi sama persis dengan apa yang pernah dialami. Nah, ini juga bagian kerja dari nurani kita untuk memberitahu akan sesuatu hal yang harus kita pahami, akan sesuatu hal yang harus kita ketahui bersama. Kalau itu memang sesuatu yang sangat membahayakan bagi diri kita, bagi jiwa kita, tentu saja kita bisa selekas mungkin untuk menghindarinya. Terkadang firasat yang semacam ini ada beberapa sedulur itu yang menanyakan, apakah firasat itu bisa dihilangkan atau dijauhkan dari diri kita. Ya tentu saja terkadang karena firasat ini bagian piranti yang ada dalam tubuh kita, bagian piranti yang memang diberikan Gusti kepada kita saat kita benar-benar lemah di dalam kesadaran kita, sehingga firasat ini melalui nurani ini bekerja untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting bagi kita. Maka tentu saja tidak baik seandainya kita berusaha atau berjuang untuk menghilangkan firasat tersebut. Tetapi justru kita harus mengembangkan, membangun kepekaan kita, agar kita semakin tahu, semakin paham, dan semakin mengerti apa yang ingin disampaikan dalam firasat tersebut. Apa yang terlihat, apa yang terdengar dari vision, dari mimpi, entah dari kejadian apapun, kita bisa tanggap ing sasmito, sehingga kita bisa menyiapkan diri. Maka firasat ini sebenarnya tidak akan pernah bisa dihilangkan. Tapi justru orang-orang yang ngudi karohanen, belajar spiritualitas, salah satu tujuannya adalah ingin mengasah kepekaan, ingin mengasah ketajaman rasa kita, supaya kita itu semakin tanggap terhadap simbol-simbol, terhadap tanda-tanda semesta yang terjadi di sekitar kita, terhadap firasat-firasat yang mungkin ini menjadi bagian jalan keselamatan bagi kita. Jadi terkadang ada pengalaman dari teman atau dari sebagian tamu saya, dia yang pernah menceritakan bagaimana sebelumnya dia itu pernah pergi di suatu tempat, lalu di sana dia tiba-tiba di dalam perjalanannya itu dia mendapatkan sebuah gambaran, mendapatkan sebuah vision tentang adanya kecelakaan. Ya. Nah, kebetulan dari vision tersebut teman saya ini juga mengalami, artinya mendapatinya di dalam peristiwa itu. Mobilnya akhirnya kecelakaan dan kakinya putus. Awalnya terkadang peristiwa firasat semacam ini tidak pernah
diperhatikan, hanya mungkin di batin saja, tetapi tidak pernah mencoba untuk digelar, mencoba untuk diselami. Sebenarnya apa peristiwa sewaktu kemarin itu pergi ke suatu tempat, tiba-tiba kok sekelibat mendapatkan sebuah penglihatan tentang adanya kecelakaan di tempat itu. Tapi semuanya akhirnya diabaikan oleh tamu saya ini. Nah, sampai pada suatu saat teman saya ini serombongan dengan teman kantor untuk mendatangi suatu lokasi dan secara tidak sadar melewati tempat tersebut waktu dia mendapatkan sebuah penglihatan. Awalnya memang dia tidak menyadari karena selama perjalanan mungkin sibuk dengan bercerita dengan teman-teman sekantor. Namun apa yang terjadi tepat di tempat di mana dia dulu pernah mendapatkan penglihatan tersebut, itu tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan yang akhirnya mobil yang ditumpangi itu juga kena peristiwa dari kecelakaan tersebut, dan akhirnya dia tidak menyadari dan semuanya akhirnya berada di rumah sakit. Entah siapa yang menolongnya, teman saya merasa tidak tahu. Namun dari peristiwa itu, semenjak teman saya tersadar di rumah sakit, apa yang dialami, baru benar-benar terkejut, benar-benar ingat, benar-benar tersadar dulu pernah mengalami hal yang sama. Dulu pernah di tempat itu melihat dirinya itu juga mengalami kecelakaan, dan juga pernah dilihat di peristiwa itu kakinya sebelah kanan putus. Namun karena itu semua tidak dianggap menjadi sesuatu yang penting, peristiwa waktu itu diabaikan saja. Akhirnya setelah tersadar di rumah sakit, barulah mengerti peristiwa yang pernah dialami, yang dulunya di sana teman saya itu hanya melihat sebuah penglihatan, tapi ternyata sungguh-sungguh nyata terjadi persis tepat apa yang seperti dia lihat. Nah, jadi itu sekelumit contoh Lor Kadang. Saya yakin di tengah masyarakat banyak sekali contoh-contoh yang serupa. Nah, ini menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa yang dulu pernah terjadi atau yang baru terjadi di dalam diri kita, yang membuat kita itu mengalami sebuah proses kegelisahan, keresahan. Nah, peristiwa yang disebut firasat ini jangan diabaikan, tetapi harus benar-benar diselami, harus benar-benar menjadi perhatian kita bersama. Nah, saya mengajak Lor Kadang untuk tidak menyepelekan peristiwa yang selalu kita alami setiap hari. Semua peristiwa tersebut yang kita alami tentu saja tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semuanya itu berdasarkan rencana yang agung. Kita tidak bisa menghindarkan dari peristiwa tersebut. Tetapi peristiwa tersebut itu memiliki makna, memiliki arti yang sangat dalam. Ya, poinnya Lor Kadang, saya mengajak panjenengan semua untuk berproses, berjuang di dalam spiritualitas, membangun kepekaan diri, sehingga kita bisa tanggap
sehingga kita bisa menghindar dari segala sesuatu yang akan terjadi yang membahayakan diri kita. Dan syukur kita di sana bisa memberikan arahan, memberikan saran, memberikan peringatan dengan bahasa-bahasa yang baik supaya tidak terjadi salah paham. Demikian Poro Kadang, ini hanya sekelumit pembahasan tentang firasat itu yang benar-benar real terjadi di masyarakat, yang harus kita maknai, yang harus kita anggap penting di dalam proses kedewasaan, kesadaran kita di dalam membangun kerohanian. Sehingga dengan proses nurani ini kita sungguh-sungguh memelihara diri kita, jangan sampai tubuh kita ini mengalami sebuah peristiwa sakit sehingga menjadikan kita semakin tidak peka, semakin kita tidak bisa fokus. Nah, Poro Kadang, demikian penjelasan saya tentang firasat yang berbahaya yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tentu saja masih ada video-video yang lain yang bisa memberikan kawruh yang luas kepada panjenengan semua tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam nurani kita, sehingga perjalanan kita bisa lebih baik, perjalanan kita semakin dunung, dan kita berhasil melalui di dalam masa pemurnian ini. Matur nuwun, semoga kita bisa berjumpa di video-video yang lainnya. Rahayu.